Ya, jadi Bisa sampai biasanya segitunya. sebelum ditutup kita bisa lakukan inspeksi apakah bahan-bahan di dalamnya lengkap apa enggak. Kemudian setelah itu ditutup. Oh, Penutupannya oke. sempurna apa tidak, itu juga kita bisa inspeksi juga. Wah. Hai, selamat datang di podcast Warteg ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Hari ini kita mau bahas mesin vision bersama dengan Zebra Technologies. Dan kalau misalnya pemirsa lihat di podcast sebelumnya itu kita udah ada bahasan terkait dengan RFID, ada juga bahasan terkait dengan tab. Tapi hari ini menarik banget bahasannya mesin vision. Bersama saya hari ini Mas Api Agape. Halo. Halo Mbak Angel. Halo Mas Api, mungkin boleh dong diperkenalkan dulu dirinya, dari mana ke Sobat IT yang nonton podcast kita. Oke, saya Api Agape. Jadi kalau saya di Zebra itu biasanya disebutnya sales engineer atau pre-sales ya. Jadi di Zebra sendiri saya sudah hampir 9 tahun ya. Sudah kurang 9 lebih ya. tahun. Iya. Oke, Mas Api, kita pengen apa nih sebutannya, Mas, Bapak atau apa? Mas aja. nggak Mas apa-apa. aja, Mas Api berarti ya. Iya. Oke, Mas, hari ini kan kita pengen ngomongin terkait dengan mesin vision ya, Mas. Kalau misalnya saya tahu, kalau Zebra itu kan lebih identiknya terkenal dengan RFID gitu kan. Terus ada juga tab, scannernya. Nah, hari ini kita pengen bahas tentang mesin vision. Mungkin boleh nggak sih Mas dikasih tahu why mesin vision, atau mungkin apa sih mesin visionnya Zebra itu kayak gimana? Oke. Jadi sejarahnya mesin visionnya Zebra itu sebenarnya berasal dari Matrox Imaging ya. Kita bukan satu perusahaan yang mau coba-coba bikin satu hardware atau solution sendiri. Jadi kami memang acquired Matrox Imaging, mereka yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di dunia mesin vision dan smart camera, dan itu melengkapi portfolio kita. Jadi smart kameranya Zebra sendiri itu banyak digunakan untuk proses production dan juga proses manufacturing. Ketika kita punya line up portfolio itu kita punya kamera, kita juga punya fixed industrial scanner yang bisa baca barcode maupun item-item lainnya. Oke, berarti kalau misalnya ngomongin mesin vision itu lebih ke tadi FIS ya, fixed industrial scanner, berarti FIS, dan juga ada kamera-kamera tadi ya Mas. Betul. Oke, nah kalau misalnya ngomongin mesin vision, berarti kan nggak cuma Zebra aja nih yang punya, ada brand-brand lain yang punya, ada solusi-solusi lain yang punya juga. Boleh nggak Mas dikasih tahu apa sih keunggulan dari MV FIS-nya Zebra? Oke, jadi kalau Zebra sendiri, tadi mungkin sudah sempat saya sebut sedikit ya, kita punya portfolio yang lengkap. Ya. Jadi kita punya mulai dari yang entry level yang hanya khusus untuk baca barcode only, yaitu FIS atau Fixed Industrial Scanner. Terus kita juga punya mesin vision atau yang ya mungkin gampangnya orang taunya smart camera ya. Oke. Nah, selain itu kita juga punya beberapa solution software ya, jadi seperti Aurora Focus, dan kita juga punya vision library yang membantu proses pembacaan item-item itu jadi lebih baik ya. Dan kita juga punya line up lensa, line up kamera-kamera yang memang kita punya tersebut untuk sesuaikan dengan kebutuhan setiap customer. Itu jadi lengkap portfolio kita. Oke, berarti tergantung ya kebutuhan customer-nya mau apa. Mas Api dari Zebra pastinya tentu tahu nih apa yang harus di serve gitu ya untuk customer-nya. Betul Oke, banget. kalau misalnya ngomongin tadi kan lebih ke keunggulannya. Kalau ngomongin fitur-fiturnya Mas, fitur-fiturnya apa aja sih Mas? Oke, fitur-fitur basicnya sebenarnya sih untuk membaca barcode. Jadi itu paling banyak sebenarnya customer kami request untuk proses pembacaan barcode di conveyor atau ketika production. Tapi ada beberapa juga yang kebutuhannya spesifik. Misalnya kayak mereka harus tahu ketika proses QC, mereka juga harus saat yang bersamaan proses counting, mereka juga harus proses measurement, ngukur apakah barang yang diproduksi ini sesuai dengan ketentuan perusahaan apa enggak. Terus kemudian juga ada OCR, 2D inspection, bahkan 3D vision inspection itu kita juga ada. Oh wow, berarti saya kira tuh cuman barcode aja, ternyata enggak ya. Iya, Berarti nih Mas, kalau misalnya kita nih kayak gelas ACS gitu, ini bisa dong diukur gitu, kira-kira apakah gelasnya ini udah sesuai dengan apa, mungkin sampel ya, sampel yang kita taruh atau belum gitu. Apakah mungkin dari logonya ada yang bahasanya apa ya, cowek gitu ya, ada yang enggak
tebal gitu. Nah itu Iya. bisa dicek juga. Bisa. Jadi kayak misalnya kita lihat contoh ya gelas ini ya, ketika kita production, terus kemudian mau dilihat yang pertama logonya sudah ada apa belum. Terus kemudian dibaca barcode-nya mungkin untuk identifikasi. Bahkan mungkin kalau handle-nya ini nggak ada, handle-nya hilang, dia juga bisa ngasih tahu. Atau untuk ngelihat bahkan kalau handle-nya salah posisi, harusnya ada di bawah, ternyata di atas. Itu kita juga bisa cek seperti itu. Oke, berarti semua jenis produk bisa di-inspect ya Mas, menggunakan mesin vision. Begitu ya. Nice. Tadi Mas Api sebenarnya udah sempat mention sih kalau misalnya di conveyor itu bisa dicek juga. Tapi kalau misalnya dia di objeknya diam, itu bisa di-inspect juga Mas? Atau harus yang jalan terus di conveyor gitu? Oke. Zebra bisa baca baik yang statik, yang diam maupun yang bergerak. Jadi tergantung kebutuhan dari customer sih. Mostly sih biasanya mereka akan cari smart camera atau mesin vision itu untuk di conveyor yang bergerak. Biasanya begitu. Tapi kalau misalnya ngomongin conveyor itu ada nggak sih Mas maksimum speed dari conveyornya tuh harus berapa supaya memang tadi kalau ngomongin barcode gitu, oh barcode-nya bisa kebaca nih kalau kecepatannya sekian gitu. Iya, menarik sih. Banyak banget yang tanya pertanyaan tersebut. Tapi sebenarnya kita nggak bisa jawab secara exact ya kecepatannya berapa, karena setiap customer pasti kebutuhannya berbeda. Mereka harus baca barang yang berbeda, terus kemudian item-item yang dibaca jumlahnya berbeda, pencahayaannya berbeda, permukaannya berbeda. Jadi karena terlalu banyak variabelnya, jadi kita nggak bisa tentukan langsung. Biasanya nanti ketika customer interest untuk trial produk kita, nah baru kita akan datang, kita akan lihat, kita akan inspeksi. Dari situ baru kita bisa tentukan, oh kecepatan terbaiknya segini ya untuk mencapai hasil yang paling bagus lah buat customer kita. Oke, sip. Saya penasaran, kita coba ini ya, kalau misalnya ngomongin terkait dengan produksi, ini kan misalnya di manufaktur ya Mas. Misalnya kita ngomongin mie instan deh, mie instan itu kan misalnya kita ngomongin yang cup gitu. Kalau itu kan berarti MV itu bisa melihat apakah cupnya penyok atau enggak gitu kan Mas. Betul. Terus apakah kira-kira isinya itu udah ada mie, udah ada minyaknya, udah ada micinnya. Ketahuan saya sering makan mie ya kalau kayak gitu ya. Atau misalnya udah ada sendoknya gitu kan. Nah saya penasaran sih sebenarnya kalau misalnya mesin visionnya Zebra ini, dia itu apakah di implementasinya tuh lebih cocok tuh di proses apa? Apakah dia ngecek apakah mie-nya sebenarnya ada yang patah nih, atau sendoknya nggak lengkap, atau memang dia udah jadi finish good, atau proses apa sih Mas? Boleh dikasih tahu mungkin? Jadi kalau proses produksi itu kita sebenarnya Zebra mesin vision industrial scanner itu bisa diterapkan mulai dari proses di hulunya, di bagian awal sampai ke hilir. Jadi kalau di hulu itu biasanya proses ketika production masukin raw material, barang-barang bahan-bahannya lah istilahnya. Dari situ aja kita sudah bisa memeriksa. Contoh misalnya ketika masukin bahannya apakah ada benda asing atau bahan yang dimasukkan ini sudah sesuai kodenya. Nah itu kita bisa lakukan. Sampai proses produksi tengah-tengah kita cari apakah ada barang-barang atau ketika diproduksi. Contoh kayak tadi ya, apakah di pop minyak itu ada logo yang kurang, ada barcode yang kurang, tutupnya ada apa enggak, atau kayak tadi minyaknya lengkap apa enggak. Nah itu juga bisa sampai ke produk terakhirnya ketika dia dimasukkan ke dalam box. Itu semua kita bisa identifikasi. Oke, berarti ini kan saya nggak ngerti ya cara penempatannya gimana gitu. Berarti kalau misalnya ada conveyor jalan nih, dia bawa mie-nya dimasukin ke cup, biasanya gitu nggak sih Mas? Bisa. Biasanya kayak gitu ya. Nah berarti di setiap prosesnya dikasih kameranya Zebra dong ya? Betul. Gitu, oke. Berarti kalau misalnya tadi udah jadi satu package cup Indomie gitu ya, jadi satu cup mie gitu, itu bisa kelihatan juga Mas di dalamnya apakah udah lengkap atau belum? Ya, jadi biasanya sebelum ditutup kita bisa lakukan inspeksi apakah bahan-bahan di dalamnya lengkap apa enggak. Kemudian setelah itu ditutup, penutupannya sempurna apa tidak, itu juga kita bisa inspeksi juga. Jadi menariknya juga perangkat mesin visionnya Zebra itu kita berupaya untuk sesimpel mungkin ya. Maka yang biasanya kalau smart camera atau mesin vision itu mereka harus ada satu server. Nah, kita punya beberapa portfolio yang bahkan bisa melakukan tindakan langsung ya, tanpa perlu harus terhubung ke server tertentu. Biasanya kan kalau misalnya production tadi yang kembali ke production mie tadi itu ya.
Nah kalau misalnya ada satu produk yang di reject, itu mesin visionnya Zebra, kameranya Zebra itu punya satu port I/O yang bisa langsung connect ke PLC. Nah itu tentu mempercepat proses ya, sehingga yang tadinya harus dapat feedback dari server lagi, sekarang sudah enggak. Semua bisa langsung ditangani oleh mesin vision kita, langsung connect ke PLC. Itulah contohnya. Oke, berarti nggak usah ini ya, nggak usah operatornya ngurus-ngurusin lagi ya Mas? Betul, iya. Oke, Mas tapi kan biasanya nih kalau misalnya customer tuh ada yang pengennya tuh cepet gitu. Jadi kalau misalnya harus melewati proses yang panjang, implementasinya panjang, mereka mungkin aduh lama nih. Jadi ada gak sih Mas solusi dari Zebra yang ready solution gitu? Oke. Ya kita pahami memang kalau implementasi mesin vision atau fixed industrial scanner itu bayangan orang itu pasti wah ini lama ya. Terus kemudian ribet karena ada proses-proses kayak mungkin kalibrasi, testing dan yang lainnya. Pasti bayangannya orang lama. Maka Zebra kita istilahnya kita punya kampanye ya, kita kampanyekan 4 ready solution dari Zebra. Yang ready solution ini paling gampang implementasinya, paling cepat implementasinya, sehingga customer bisa langsung rasakan benefit dari fixed industrial scanner kita maupun mesin visionnya kita. Oke, boleh tahu nggak 4 ready solutionnya itu apa aja? Oke, 4 itu yang pertama itu packing bench. Jadi packing bench ini menarik ya, apalagi dalam dunia online shop yang cepat gitu. Jadi rata-rata factory sekarang maupun warehouse mereka diminta untuk bisa langsung kirim ke rumah, langsung ke customer gitu kan. Udah nggak zaman lagi model harus kirim ke DC ke gudang-gudang kecil, ke toko, habis itu baru customer ngambil. Sekarang bisa langsung cepat. Maka warehouse ataupun factory mereka diminta punya yang namanya packing bench. Packing bench itu jadi barang-barang yang sudah selesai diproduksi, mereka harus cepat packing, terus langsung tinggal diambil bahkan oleh kayak ojek online gitu, langsung diambil sehingga cepat. Nah Zebra berupaya bantu di situ. Pack bench itu adalah kita punya 2 fixed industrial scanner kita sama mesin visionnya kita, yang dimana kita akan taruh mesin visionnya kita yang pertama untuk baca apakah barang-barang yang dimasukkan ke dalam kotak itu sudah benar apa enggak. Misalnya dalam satu box itu harusnya ada 4 parfum, tapi ternyata si operator cuma masukin 3. Nah dia bisa alert langsung, kurang 1 nih. Nah terus kemudian setelah mesin vision kita baca ada 4 item, dia sudah tahu 4 item itu apa saja, tinggal tutup, terus kemudian sistem akan perintahkan untuk print labelnya. Shipping labelnya langsung, jadi udah langsung tahu ini mau dikirim ke siapa, alamatnya di mana gitu kan, langsung ditempel ke barangnya. Setelah ditempel ada barcode-nya, ada scanner kita satu lagi tipe FS10, itu nanti dia bisa baca barcode-nya, sudah langsung informasikan ke sistem bahwa paket ini ready. Ya, jadi tinggal di pick up. Nah itu solusi yang pertama, pack bench. Oke, Mas sebentar, satu solusi dulu, nanti udah banyak-banyak saya bingung nanyanya gitu kan. Oke, tadi yang packing bench ini menarik banget sih Mas, karena kan setahu saya itu dari factory-nya tuh harus dikirimin dulu kan ke agen-agen kecil gitu. Kadang-kadang suka nyangkut gitu kan, belum lagi. Tapi kalau sekarang berarti bebas ya, kalau misalnya customer-nya mau ngambil langsung ke factory-nya bisa gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau tahu si packing bench-nya ini berarti ada Zebra itu ini bentuknya apa? Software atau hardware atau tadi mesin vision itu yang berguna untuk packing bench atau gimana? Oke, jadi memang to be honest ya Zebra itu lebih fokus ke hardware-nya disertai dengan software pendukung. Tapi kalau untuk software packing-nya sendiri biasanya setiap customer mereka sudah punya. Atau kita juga punya beberapa partner yang mereka sudah ready untuk solution aplikasi tersebut. Gitu. Oke, siap. Yang kedua Mas, ready solution-nya apa lagi? Yang kedua itu scan tunnel. Jadi scan tunnel itu satu conveyor yang biasanya digunakan untuk proses pengiriman. Nah ini biasanya untuk kurir atau shipping ya. Biasanya kan kalau misalnya orang mau proses pengiriman di sorting center, biasanya mereka ada paket gitu, mereka harus scan satu persatu gitu kan. Nah kalau scan satu persatu itu satu rawan salah scan. Terus kemudian berarti harus banyak orang kan, karena dia harus punya, ya memang harus pakai scannernya Zebra gitu ya, kayak TC26 atau TC22, scan barang kemudian baru tahu ini untuk tujuan mana. Nah dengan adanya scan tunnel kita tinggal pakai conveyor, terus kemudian kita
punya mesin visionnya kita atau fixed industrial scannernya kita yang sudah ditaruh dalam posisi tertentu, sehingga setiap barang posisinya apapun, baik mungkin miring ke kanan, miring ke kiri, sepanjang barcode-nya tidak tertutup ya, itu akan bisa terbaca. Sehingga ketika proses sorting itu jauh lebih cepat ketimbang dia harus manual scan satu persatu gitu. Nice. Itu scan tunnel. Berarti tinggal jalan aja gitu ya. Betul. Karena dia bentuknya tuh udah Conveyor. conveyor gitu ya. Iya, betul. Oke, nice. Yang ketiga Mas? Yang ketiga itu dock doors. Jadi dock doors itu sebenarnya merupakan alternatif solution untuk mereka yang dulunya pikir, wah saya harus punya RFID nih untuk ketika receiving satu produk sudah otomatis terbaca. Tapi kita sadari bahwa belum semua customer itu ready untuk RFID. Ya. Maka dengan kita punya solusi tengah-tengah ini kan, solusi di mana dapat kelebihannya RFID otomatis baca, tapi juga masih menggunakan teknologi yang sudah ada, yaitu barcode gitu kan. Nah prosesnya dock doors itu seperti apa? Jadi kita akan punya satu gate, Mbak Angel, satu gate yang dipasangi mesin vision kita atau fixed industrial scanner kita, sehingga setiap barang yang masuk, regardless posisinya seperti apa, baik barcode-nya di kanan, kiri, atas, itu pasti akan terbaca. Dan itu biasanya ditaruh di gate, ya gate setiap warehouse gitu kan. Karena dulu kan bayangannya kalau mau proses otomatis receiving satu produk itu berarti kan harus pakai gate RFID kan. Nah seperti tadi belum tentu semua siap. Iya, punya RFID-nya juga belum tentu gitu ya. Kan mikir gate RFID-nya, mikir tag RFID-nya. Iya, benar. Nah kalau sekarang tinggal pakai barcode yang sudah ada. Cuman proses receiving barang itu sudah nggak perlu ada orang lagi. Mereka nggak perlu scan lagi. Scan satu-satu Iya lagi betul. Semua ketika masuk lewat dock doors itu atau gate mesin visionnya kita itu udah langsung terbaca barcode-nya. Nice. Gitu. Oh, itu mah jadi cepet banget dong ya Mas. Kerjaannya langsung satset gitu kan. Oke. Yang keempat Mas. Yang keempat terakhir itu adalah forklift scanning. Forklift scanning. Ya, jadi forklift scanning itu memang melengkapi dari yang selama ini Zebra kan sudah punya visi ya, kita punya vehicle computer yang terus kemudian dikombin dengan DS3678 atau industrial scannernya kita. Problemnya adalah kadang-kadang operator forklift itu mereka diminta untuk fokus 100% ke mengoperasikan perangkatnya. Jadi kalau mereka harus harus pegang scanner atau pegang TC gitu kan, itu susah bagi mereka. Maka dengan adanya mesin vision kita atau fixed industrial scanner kita dipasang di bagian depan forklift, ketika operator mau ambil barang, mereka tinggal ambil, sudah otomatis langsung baca barangnya apa. Terus kemudian ketika mereka mau bawa taruh, mereka istilahnya kok di WMS itu put away ya. Mereka mau taruh, si fixed industrial scanner juga bisa langsung baca lokasinya bener apa enggak ditaruh di sini. Jadi si operator udah benar-benar fokus untuk ngoperasikan forkliftnya aja, sambil lihat keterangan di tabletnya atau di visinya kita gitu kan ya. Sehingga mereka nggak perlu lagi repot scanning barang, scan lokasi lagi seperti itu sih. Menarik banget sih Mas. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti scanner-scannernya bisa tetap berfungsi gitu ya, cuman ada tambahan lagi untuk tadi ya, ada MV-nya yang ditaruh di forklift tadi gitu. Menggantikan atau gimana? Menggantikan yang tadinya kita harus ambil dan tekan, sekarang otomatis baca langsung kirim ke sistem. Udah otomatis semua dong ya. Iya. Jadi dia tinggal ini aja ya, main-main gitu kan. Ambil barang, taruh barang gitu ya. Iya. Oke, nice, menarik banget. Tadi ada 4. Ada yang pertama tadi packing bench. Yang kedua tadi ada dock doors, ada scan tunnel sama forklift scanning. Iya. Menarik banget sih Mas. Saya jadi penasaran sih sebenarnya untuk naruh itu di factory itu di mana, bagaimana implementasinya. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita coba lihat-lihat ya setelah podcast ini gitu. Oke, tapi saya penasaran Mas, sejauh apa sih teknologi dari mesin vision ataupun Viz-nya Zebra itu dapat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada gitu. Kalau misalnya pabrik-pabrik mungkin ya kadang-kadang lampunya yang udah redup atau kurang terang, atau mungkin ada perubahan dalam produk-produk yang diinspeksi. Nah itu gimana Mas? Oke. Kita memang biasanya ketika kita lihat situasi di customer ya, kita pasti akan butuh set survei dulu. Jadi ketika set survei itu baru kita akan bisa lihat, oh barang yang mau diinspeksi atau dibaca itu ukurannya berapa,
terus kemudian pencahayaan di situ berapa. Jadi dari situ kita bisa tahu barang apa yang mau kita tawarkan, mau pakai lensa seperti apa, mau pakai kamera yang tipe apa, pakai yang Vis MV kita atau yang pakai portfolio dari Matrox. Itu. Jadi kita bisa sesuaikan ukurannya, mau yang paling kecil kita bisa, mau yang ukurannya besar bisa, pencahayaan redup kita punya, lensa punya, lighting, jadi lengkap sih portfolio kita untuk itu. Aduh, kalau itu masalah apapun lanjut gitu aman. Oke. Tapi kalau misalnya setahu saya ya, kalau misalnya ada pabrik kan memang dia khususnya untuk packaging ya. Misalnya kita ini deh Mas, anggap ini kita packaging ya. Kadang-kadang di awal kita itu misalnya dia harus nge-inspect logo yang ini gitu kan. Tapi mungkin setelah dia 1000 produksi mungkin ya, dia harus ganti lagi nih Mas ke sini. Ke logo yang berbeda gitu. Nah itu kira-kira mesin visionnya Zebra bisa gak sih Mas untuk inspeksi dua logo yang berbeda gitu? Baik, secara prinsip sebenarnya best practice-nya kita selalu upayakan kalau bisa seragam ya. Jadi yang kita misalnya mau production 100.000 atau 1 juta piece gitu kan, kita sudah tahu golden image-nya. Barang ini tuh idealnya seperti apa, logonya harus gitu ya? Yang merah, tulisan ACS seperti ini, sehingga dia akan dapat hasil yang konsisten sampai akhir. Nah kalau misalnya ada perubahan desain atau mungkin harus ada barang berbeda lagi yang mau dibaca, desainnya sudah ada. Nah biasanya kita bisa gunakan logic. Jadi kalau ada barcode yang dibaca ini berarti harus logonya seperti ini, atau memang dari operator harus ganti. Jadi ketika selesai sudah production yang 1 juta, mau production yang kedua ya. Berarti harus di-initiate gitu, baik sama melalui sistem atau melalui operator, itu juga bisa. Berarti kalau dari mass itu bisa ya Mas, dari kurang manufacturing system ya? Iya. Nice, menarik. Selanjutnya saya penasaran juga, kira-kira kalau misalnya untuk ukuran atau ukuran objek tadi kan sebenarnya Mas Api udah jelasin ya, dari yang kecil, mau yang sampai besar, mau 2D, 3D itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk defect itu bisa kelihatan gak sih Mas sama Zebra? Kira-kira ukurannya tuh seberapa? Apakah mungkin nih ada rambut saya yang ketempel gitu ya di produk-produk di factory itu bisa di-detect atau enggak? Atau minimal berapalah ukurannya? Baik. Kalau secara ukuran kita memang punya beberapa, bahkan kita punya lensa makro ya untuk deteksi yang paling kecil. Tapi kalau untuk yang tadi ditanya quality control misalnya produk ini harus ada ukuran tertentu. Nah kita punya istilahnya threshold. Kita punya batas dia diterima sebagai barang finish good, barang yang bagus itu berapa. Nah itu bisa ditentukan oleh customer. Mereka bisa tentukan sesuai dengan standar production mereka. Nah kalau untuk barang-barang yang misalnya harusnya di sini bersih gitu kan, terus kemudian ada benda asing. Nah kita bisa detect itu juga. Kita bisa detect presence, jadi barang harusnya ada ini tapi tidak ada, atau harusnya tidak ada barang ini atau tidak ada benda asing ini, tapi kok ada. Nah itu kita bisa alert, kita bisa kasih tahu ke sistem gitu. Menarik sih Mas. Tapi kalau misalnya tadi saya masih penasaran yang 3D. Tadi kan Mas Api sempat mention ya, oh iya kita bisa 2D, bisa 3D. Kalau konsepnya itu yang 3D kayak gimana sih Mas? Kalau 2D itu kan biasanya baca barcode biasa gitu ya. Tapi kalau 3D itu biasanya kita punya beberapa kamera yang nanti akan mengumpulkan image-image tersebut ke dalam sistem kita atau ke software kita, sehingga didapatkan 3D inspection. 3D inspection itu kan berarti bisa dari kanan, atas, kiri. Nah itu bisa dibaca secara keseluruhan sehingga nanti sistem bisa decide ini barang termasuk acceptable atau tidak. Nah itu kita bisa. Nice. Saya sampai nggak tahu lagi sih Mas. Kira-kira apa ya di sini yang kira-kira tuh Zebra masih bingung gitu. Karena semuanya udah bisa gitu. Tapi saya juga penasaran nih Mas. Kalau misalnya pabrik-pabrik kan itu udah bertahun-tahun yang lalu tuh udah ada ya Mas. Pastikan mereka juga udah punya perangkat mereka sendiri. Ada juga mungkin yang udah punya mesin visionnya mereka sendiri. Tapi mereka penasaran nih, pengen coba MV Vis-nya Zebra gitu. Kira-kira bisa diintegrasiin atau gimana Mas?
sebenarnya kita bisa integrasi dengan kurang lebih sistem apapun ya. Mereka yang masih pakai serial, itu kita bisa serial kan zaman dulu ya. Itu kita bisa connect ke, kalau koneksinya mereka masih serial. Kalau koneksinya sudah Ethernet atau bahkan yang Ethernet kecepatan tinggi. Karena biasanya kan mereka harus capture gambar, ada beberapa customer yang mereka minta gambarnya di capture itu juga dikirim. Gitu kan, dikirim juga sebagai bahan inspeksinya mereka. Nah, itu kita juga bisa. Ya, bahkan bekerja sama dengan beberapa PLC yang mereka mungkin pakai protokol-protokol yang umum, itu juga bisa. Ya, kita juga bisa kerjasama dengan beberapa PLC yang sudah ada. Jadi bagi beberapa customer kita, kalau mereka mau coba implementasi, oke, undang kita dulu aja. Nanti kita akan lihat infrastruktur mereka seperti coba apa. Dulu aja, POC dulu gitu. aja gitu ya. Iya, betul banget. Tapi kalau so far udah ada belum Mas yang implement dari MV-nya Zebra? Kalau untuk di Indonesia sendiri baru satu ya, saya belum bisa sebut. Tapi kalau di luar sebenarnya sudah cukup umum ya, karena memang kalau di Indonesia kita masih baru, jadi kita masih coba untuk benar-benar penetrasi pasar. Kita kasih tahu mereka bahwa kompetitor kita memang sudah ada, tapi Zebra juga punya value ya. Bahkan secara umum boleh dibilang sebenarnya solusi dari Zebra lebih terjangkau lah ketimbang dengan kompetitor kita yang lain gitu. Oke, siap. Kalau misalnya tadi mau tahu after sales-nya gimana Mas dari Zebra? After sales-nya, jadi kita bukan satu perusahaan yang pokoknya semakin banyak yang jual semakin bagus gitu ya. Jadi kita benar-benar setiap orang atau setiap partner yang mau jual solusi kita, terutama Fish MV, mereka engineer-nya harus tersertifikasi. Jadi sudah benar-benar di training dengan baik, apakah mereka bisa implementasi, mereka bisa survei. Terus kemudian kita juga wajibkan partner kita, kalau mereka memang mau jualan itu, mereka harus punya demo unitnya. Sehingga ketika mau trial, mau testing gitu kan gampang gitu. Betul. Kan. Nah, jadi nggak perlu tunggu pinjaman dari Zebra atau yang lain gitu kan, siap. Jadi itu yang membantu kita untuk yakin bahwa kita serius di bidang ini. Partner yang mau jualan solusi itu juga harus serius juga. Mereka bukan partner baru yang nanti setelah implementasi, setelah itu hilang mereka. Nanti after salesnya ketika mungkin ada problem, ada masalah, mereka jadi kebingungan customer. Saya harus minta support dari mana ini gitu. Tapi dengan kita punya partner seperti Autojaya yang mereka sudah fokus, sudah engineer-nya tersertifikasi, sudah punya demo unit, kita yakin Autojaya pasti bisa untuk bantu mulai dari pre-sales sampai ke post-sales. Ya, betul. Kemarin saya juga ikut-ikutan Mas soalnya ngecek-ngecekin ini udah certified belum ya gitu. Iya, bener. Ternyata memang ya harus udah dulu gitu ya supaya tadi lancar gitu sampai ke depannya. Tapi kalau misalnya mesin Vision-nya Zebra ini Mas, dia harus di maintenance secara rutin gak sih Mas? Atau gimana dari Mas Api? Baik, pada umumnya perangkat Zebra itu nggak rewel ya. Jadi beberapa customer yang sudah pakai produk Zebra dari zaman dulu itu sudah terkenal bahwa produknya Zebra itu bandel. Tapi namanya perangkat elektronik ya, biasanya tetap harus ada proses maintenance, paling tidak dicek apakah ada kabel-kabelnya yang masih bagus atau sudah rusak atau yang lain. Jadi ini general check up aja. Dan saya yakin kayaknya Autojaya juga punya solusi seperti itu juga ya untuk maintenance kontraknya ya. Betul. Iya. Oke, last question Mas Api. Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi kita udah ngobrolin banyak ya dari fitur-fiturnya, keunggulannya gitu. Nextnya Mas, ada apa lagi sih Zebra tuh pengen ngapain lagi sama mesin Vision? Jadi kita masih terus berupaya untuk melengkapi capability dari mesin Vision kita ya. Sampai nanti mungkin ada beberapa customer yang mereka, karena perkembangan teknologi ini kan pesat banget ya. Betul. Nah Zebra pasti akan terus berupaya mengikuti, bahkan seperti trennya selama ini ya, Zebra biasanya akan menjadi trendsetter untuk area-area tersebut. Demikian juga untuk mesin Vision. Pasti kita nanti akan punya beberapa fitur-fitur baru yang sangat kepake untuk customer. Ditunggu aja update berikut. Ditunggu aja kira-kira ada apa gitu ya kejutan-kejutannya. Mungkin next kalau misalnya ada teknologi terbaru ditunggu di podcast ACS ya Mas ya. Oke, siap. Oke, dari Mas Api mungkin ada nggak closing statementnya untuk sobat IT yang menonton? Oke, jadi jangan khawatir ya, untuk Zebra dan ACS itu sebenarnya kombinasi yang paling tepat. Kita semua udah berpengalaman di area kita, terus kemudian
Kita juga sudah deliver solution ke banyak customer kita dan mostly mereka puas dengan solution-solution dari kita. Jadi selalu tunggu podcast dari ACS ataupun kalau Zebra ngadain event atau webinar tertentu, please selalu ikut itu aja. Oke, thank you Mas Afi udah Makasih Angel ya. hadir di sini, udah pengen membagikan solusi-solusi terbaru khususnya mesin vision hari ini dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya Mas. Oke, ya makasih ya udah diundang. Jadi itu tadi obrolan saya bersama dengan Mas Afi dari Pre-Sales Zebra Technologies. Hari ini kita ngobrolin terkait dengan mesin vision. Banyak banget dari fiturnya, dari keunggulannya. Walaupun mungkin ya sebelum-sebelumnya kan kita itu mengenal Zebra itu sebagai salah satu perusahaan yang fokusnya tadi di RFID, lalu fokusnya di scanner. Tapi di sini mesin vision Zebra nggak kalah sama yang lainnya. Bahkan saya lihat kira-kira apa ya yang bisa saya kulik-kulik, gak ada ternyata. Semuanya udah paket lengkap banget lah bersama dengan Zebra. Tadi kalau misalnya ngomongin terkait dengan ready solutionnya, ada scan tunnelnya, ada juga pack benchnya, ada juga dock doors, sama tadi ada juga untuk forkliftnya. Jadi apalagi yang ditunggu-tunggu gitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget dong di drop pertanyaannya di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share kemanapun yang kira-kira butuh nih solusi Zebra satu ini. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye!